Seperti apa Kertajati? Iya. Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka. Ada pepatah Jawa itu mikul dur mendem jeru. Nah, ini rupanya Mas AHY sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tidak melupakan bagaimana mengangkat nama baik bapaknya, Pak BY. Nah, ini Presiden ke-6 Indonesia itu dihabisi dalam tanda kutip oleh penggantinya. Namun ingatan itu maupun posisinya yang sekarang tidak bikin dia lupa diri. Meski tercatat sebagai politisi baru, pertimbangannya mengorkestrasi isu terlihat lumayan matang. Ya apapun dia munculnya bukan tiba-tiba, tapi dididik oleh bapaknya. Dia enggan memperlakukan lawannya seperti sang lawan menghabisi dirinya, enggak. Apapun dia juga militer meskipun pangkat terakhirnya mayor. Dia belajar dengan baik. Melupakan etika itu justru bakal merugikan dia. Tentu masih banyak yang ingat tahu gimana waktu awal menjabat Jokowi mempolitisasi Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak katanya. Padahal yang bertarung habis-habisan, yang terus-menerus menyerang Jokowi adalah kelompok konservatif dan pasukan medsosnya Pak Prabowo waktu itu. Tetapi yang kemudian ditekan malah Demokrat. Yang dalam kelompok lawan Pilpres sebenarnya tidak kuat, posisi tawarnya nggak kuat. Apalagi waktu itu Mas AHY belum bergabung. Lihat gimana di DPR. Pimpinan DPR dan jatah pimpinan komisi tidak diberikan pada partai pemenang pemilu. Banteng itu dilibas Gerindra, Golkar, dan PKS. Demokrat serta petingginya banyak berkutat sama kasus-kasus korupsi. Yang waktu itu banyak menyeret petingginya. Petinggi Demokrat dari ketua umumnya, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Oke, tadi kan kita tunjukkan gimana cara bermain yang cantik. Tentang memperlihatkan tidak semua garapan infrastruktur Presiden ke-7 Joko Widodo itu mendatangkan manfaat. Ini kata Mas AHY. Seolah-olah dokter lulusan UNER Surabaya menekankan pentingnya pakai duit, tapi ya tidak dibuang percuma. Nganggo duit ning mubazir. Tadi wis disampaikan soal Bandara Internasional Kertajati. Itu sebuah bandara yang besar, menghabiskan banyak anggaran yang terletak di Majalengka, Jawa Barat. Daya tampung penumpangnya tembus mencapai 12 juta penumpang dan diproyeksi bisa melayani sampai 29,3 juta penumpang per tahun di 2039. Kalau dihitung harian setara 4.680 orang. Banyak banget. Kalau dari kargonya itu bisa tembus 500.000 ton per tahun. Loh, secara resmi Bandara Kertajati sudah diresmikan tahun 2018. Presidennya waktu itu Jokowi. Dengan total anggaran mencapai 2,6 triliun. Tapi bagaimana kenyataannya? Sekarang ini, saiki loh, nyenyet, sepi, sunyi. Tak ada aktivitas yang memperlihatkan bila bangunan non megah itu bisa dinilai sebagai sebuah bandara. Dadi ning ora dipakai. Ya mungkin kalau Hambalang ya memang belum jadi dan tidak dipakai. Keramaian Kertajati hanya berlangsung setahun sekali, waktu musim haji Totil. Setelah itu tak ada aktivitas manusia, lengang, bak tempat yang tidak memiliki nilai ekonomis. Dengan membuka fakta ini seakan-akan Mas AHY pengen bilang, pengen ngomong. Dikira itu semua garapan Jokowi itu berguna, bermanfaat, memberi multiplier efek gitu. Enggak. Padahal sudah menghapuskan puluhan triliun di setiap proyeknya, tapi tidak digunakan semaksimal mungkin. Bahkan ada yang tidak berguna sama sekali. Padahal wis dadi, wis dibangun, wis diresmikan. Lah kalau Hambalang kan belum.
Belum jadi. Kalau biaya pembangunannya tembus tekan 2,6 triliun, kita bisa bayangkan berapa biaya perawatannya, maintenance tiap harinya. Dan karyawannya yang mengelola dan sebagainya. Ingat loh, ini bandara yang digadang-gadang terbesar kedua setelah Soekarno-Hatta, Suta. Malah pada soft launching di tahun 2018 sempat melayani penerbangan ke 7 tujuan, meski baru dalam negeri. Nah, bar kui satu persatu maskapai menutup pelayanannya sebab akses memenuhi bandara maupun ke wilayah sekitar sangat jauh. Otomatis penumpang kesulitan menjangkau bandara. Dan kalaupun bisa biayanya mahal, larang. Ya mending ke Jogja atau ke Jakarta sekalian. Loh, dampak turunan dari tak ada penerbangan, ya berarti tidak ada layanan. Sekarang malah jelas tidak ada aktivitasnya, berarti mangkrak. Mangkrak sudah dibangun, jadi mangkrak, ruginya lipat kali itu. Oh iya tuh, malah ini. Soal maintenance kepiye Mbak? Perawatan, nek gak diopeni, tidak dirawat, ya jelas bakal rusak. Kemudian biaya perbaikannya tambah besar lagi. Dari sumber yang tak baca, itu kebutuhan per bulannya itu bisa nyampe 600-an juta loh. Tiap hari itu. Per bulannya kok. Untuk perawatannya. Bila tidak ada pemasukan, apa ya negara mau nanggung terus-menerus? Kalau 600 juta per bulan, 1 tahun bisa 7 triliun, 7 miliar. Duitnya siapa ini? Dan jangan dikira pula loh, ini hanya satu-satunya proyek Jokowi yang mesti sudah tuntas, sudah diresmikan. Ya tidak dipakai sama sekali, banyak. Ada bandara Ngeloram di Blora, ada bandara JP Sudirman di Probolinggo, ada bandara Wiryadinata di Tasikmalaya. Lalu sekarang silakan cek, apa fasilitas jasa layanan modal angkutan udara ini? Beroperasi dengan normal? Sementara segala pembangunannya ya pakai duit dong. APBD, APBN, duduk pakai gua dong. Buahnya itu program pembangunannya Jokowi mangkrak. Padahal sudah jadi. Lah nek pembangunan belum jadi mangkrak ya itu wajar, wong belum jadi ya. Lah ini sudah jadi, sudah diresmikan mangkrak. Buang duit ratusan juta, ratusan miliar, bahkan triliunan. Durung perawatane, ngoyo-woro. Gitu ngomongane basbus. Tidak hanya bandara udara saja loh yang berdiri sekarang terbengkelai. Ada juga tuh layanan transportasi air ikutan mangkrak. Untuk pelabuhan, ada pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Mangkrak. Terus juga pelabuhan Patimban yang nggak jauh dari Kertajati. Nasibnya ya nggak jauh sama bandaranya. Nggak ada aktivitasnya juga. Termasuk jalan tol Cisum, Ndawu itu tingkat kepadatannya sangat rendah. Rugi bos itu. Sehingga proyeksi pengembalian investasi bakal menemui kendala. Padahal gue duit utang-utangan. Utang-utangan mangkrak. Ciloko rakyat itu. Nah bagi Mas AHY, dia mau memperlihatkan. Nuduhke, tahu gak nuduhke? Nggak semua yang diinisiasi Jokowi itu ya sukses. Malah banyak yang nggak sukses. Yang sekarang malah mengebebani anggaran untuk perawatan. Lumayan banyak. Belum yang gagal kelola. Macam food estate. Yang Bandeng itu bentuknya pertanian. Ya dijarke ya kok tukul dewe. Sukete. Dan tertutupi rimbun rumput gajah. Sedangkan buat proyek fisik makin dibiarkan ya malah terlihat perencanaannya ngawur. Mau proyek tok, fafi tok itu. Akhirnya apa? Korupsi. Andai Kertajati soft launchingnya tahun 2018, itu masih ada waktu 7 tahun merekayasa bandara itu. Bisa beroperasi normal. Setidaknya pemasukannya bisa buat perawatan bandara. Lah ini malah tidak ada kegiatan sama sekali ya. Sepinya nyetok. Malah kayak gendruwo nih. Yang mesti tak acungi jempol walaupun Ketua Umum Demokrat sempat bilang
itu in the middle of nowhere, intinya mbuh kuwi neng ngendi, alias orang nggak tahu banyak tahu. Dia berusaha memanfaatkan, menghidupkan kembali, minimal ndak membebani duit negara. Lah di kepala sibuk ini yang partai sama kekuasaan ketua umum sempat diobok-obok zamannya Jokowi, berupaya nyari solusi, jalan keluar terbaik itu. Dan membandingkan bagaimana waktu Jokowi ke Hambalang sama pernyataan Mas Ahaye perkara Kertajati. Nah, nurut ngomporers, siapa yang bisa dicap sebagai politisi sejati? Bila ukurannya di aspek balas dendam loh, kepuasan batin, ngehajar lawan habis-habisan. Ya yang dibenarkan tindakan Jokowi. Bahkan waktu ke Hambalang dia berjanji loh, mau membenahi dan melanjutkan pada periode kedua. Lo nganti saiki Wisma Atlet itu yo isih padha wae pancet wae. Sekedar jadi komplek dan jadi komoditas politik aja untuk balas dendam politik. Lo sebagai politisi dalam memenangkan pertarungan mesti dijalani dengan bermartabat, dengan unggah-ungguh etika. Dan kita ngerti berbalas politik adalah hal biasa. Namun berbalas dengan sikap kekanak-kanakan itu yang mesti ditinggalkan. Mengetak-etak-etak. Ngeyem-yem itak padahal bar kuwi gebuk. Wah, ini kecemin. Om Begawan sebagai salah satu rakyat, warga negara, meminta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah agar tak meniru sama Jokowi. Nah, jangan ditiru, Mas. Jelek itu. Jangan mudah berkata-kata, apalagi janji. Jangan. Segera pikirkan apa yang terbaik. Memanfaatkan Kertajati supaya jangan mangkrak. Dan berbagai pelabuhan, berbagai bandara di berbagai tempat. Tidak hanya itu. Berbagai prasarana fisik yang kurang optimal harus ditemukan gimana memanfaatkannya. Biar anggaran pembangunan tidak terbuang percuma-cuma. Ya. Kalau melihat letak Kertajati, malah bila perlu dikonektivitaskan sekalian dengan dermaga atau pelabuhan Patimbon. 2 proyek itu anggarannya walah raumum. Sak PSI tahu Mas saya. Sak gajah-gajah itu loh anggarannya. Nah, kan gajah lambang partai PSI. Berarti bener lah. Nah, 2 proyek jumbo di wilayah Majalengka dan Subang itu sama-sama ngabisin duit tekan triliunan. Ora mung miliaran lho, Bos. Wenule rolas. Jejer. Belum lagi jarak keduanya tidak terlalu jauh. Jadi bisa saling mendukung. Buat Kertajati, kalau suami Mbak Anissa ini, Mas Ahaye ini berpikiran bekerja sama dengan Garuda, buat maintenance alias perawatan pesawat Garuda, coro gampangannya bengkel lah, tempat servis yang belum dipikirkan, itu pelabuhan Patimbonnya. Bagi Om Begawan pribadi, nek bener duit bangun habisnya triliunan, pasti semuanya megah dan mewah, ora umum mesti. Barang atau kualitas bangunannya udah main-main. Nah, Mbak Uwais dibuka aja kerjasama secara luas dan bebas. Tidak hanya dengan maskapai penerbangan. Anggar tawaran dananya masuk. Penting negara gak rugi. Betul? Bisa juga di antara Kertajati sama Patimbon dimodifikasi jadi tujuan wisata. Kan bisa. Makin lama dibiarkan berbagai fasilitas atau bangunan bakal tambah parah kondisinya. Negara makin rugi dan makin mangkrak. Nah, dalam perjalanan karir Mas Ahaye sepertinya dia tidak membawa dendam masa lalu. Orangnya anda pasor. Jadi aset politiknya. Padahal kita semua ngerti cara Jokowi menjatuhkan Pak BY sama Demokrat itu tidak main-main. Tidak hanya Hambalang yang dipakai buat menyerang. Ngebandingin panjang jalan tol juga pernah dikatakan. Penanganan kebakaran hutan juga pernah disampaikan. Lalu perambahan hutan itu termasuk di dalamnya. Untuk menghajar lawan politiknya. Bagaimana Pak Jokowi mau menghancurkan Demokrat, walaupun dalam konteks meminimalisasi kebakaran lahan serta menghentikan perusahaan hutan, itu tak nilai memang positifnya Jokowi daripada Pak BY. Tapi kan hanya masalah itu.
Ini kan memang sebuah pemerintahan, tugasnya bikin negara makin baik. Tidak hanya perkara ekonomi, tapi juga menjaga alam. Harus lebih baik. Loh, yang paling parah, tentu semua ingat toh. Gimana Demokrat diobrak-abrik jadi kelinci percobaan buat ngetes cara ngerjain partai ini. Sekelas kepala KSP berpangkat jenderal merusak pasukan yang hanya dipimpin pensiunan mayor. Dan tidak gentar itu pensiunan mayor. Dan waktu itu Jokowi bungkam dengan manuver Jenderal Purnawirawan Muldoko. Jelas itu merusak citra pemerintah. Dan diamnya Jokowi dimaknai sebagai legitimasi atau merestui, juga dukungan. Tidak sedikit yang berharap di kontestasi 2029 Mas Ahaye bisa jadi pendampingnya Pak Prabowo. Ya semoga. Lalu Pak Purbaya di mana? Ada Pak Purbaya loh. Nah, pertanyaan krusialnya, apakah peluang itu terbuka? Dan apa Jokowi bakal diam saja? Gibran disingkirkan sama Prabowo, digantikan Mas Ahaye atau Pak Purbaya? Bukan Pak Jokowi itu sudah meminta relawannya mulai usung Prabowo Gibran 2 periode, meskipun dibantah oleh Pak Prabowo. Gimana Demokrat menyikapi hal ini? Mau dibiarkan saja? Termasuk isu ijazah Jokowi dan Gibran. Nah, ini malah dijauhi nih. Tidak dipakai petinggi Demokrat untuk makin menekan keluarga Jokowi. Ingat loh, negara Indonesia itu luas, kaya, indah, dengan 280 juta masyarakat. Jangan dipimpin dengan orang yang ijazahnya nggak jelas. Oke, jangan salah paham. Salam ngompol. Dadah.